Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat holistik, setelah kemarin kita tampilkan video tentang pengobatan sunnah, tentang bekam, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menginjak materi yang ketiga, yaitu fitnah yang ditimpakan kepada dakwah Ruqyatus Syar'iyah. Sebagaimana dengan dakwah bekam, dakwah Ruqyatus Syar'iyah fitnahnya lebih dahsyat lagi, karena selain berhadapan dengan praktek perdukunan yang secara langsung akan merasa terancam keberlangsungannya dengan sampainya dakwah Ruqyatus Syar'iyah. Hanya ketika produk perdukunan sudah tidak diminati lagi, maka mereka berevolusi, bermetamorfosis, berkamuflase dengan menampilkan, membungkusnya dengan islami. Bahkan nggak tanggung-tanggung, mereka mengambil bendera ruqyah walau gagal mengambil korban orang yang berpemahaman lurus, tapi berhasil sukses mengambil mereka yang berpemahaman campur aduk. Tidak cukup sampai di situ, justru fitnah yang terberat adalah justru dari umat Islam sendiri, tapi yang dengan izin Allah akan menjadi ringan. Karena mereka berbaju Islam, sholat, puasa, haji, dan berkitab Al-Quran, memiliki lembaga pendidikan Islam, muridnya ratusan. Menggunakan bendera ruqyah ini, mereka yang paling banyak makan kurban dari umat Islam, karena didukung oleh pemahaman yang campur aduk. Sistem pembelajarannya sehingga hanya hidayah Allah mereka yang bisa sadar, bisa taubat, menjadi peruqyah syariah, walaupun itu sulit karena mendapatkan dukungan pembenaran dari sebagian kelompok orang dan belum ada kesadaran bahwa yang dilakukan itu menyelisih syariah. Berbagai dalil dijadikan sebagai hujah pembenaran, walau sebenarnya hujah itu lemah, sehingga nasihat semua dakwah mereka tolak, mereka tentang, bahkan termasuk ayat-ayat Al-Quran sekalipun. Fitnah selanjutnya datang dari beberapa oknum peruqyah syariah sendiri. Ruqyah syariahnya betul, tapi untuk urusan duniawi semata. Pelatihan dengan berbayar mahal, layanan terapi ruqyah berbayar mahal, belum harus menebus herbal ini herbal itu, yang walaupun itu herbal sunnah sebenarnya bisa dijual dengan harga murah, tapi di tangan oknum ini menjadi barang yang langka, istimewa, sehingga tidak ubahnya seperti emas yang harus dijual dengan harga yang mahal. Walau hanya beberapa oknum saja, tapi fitnah yang ditimpakan sampai ke semua lini ruqyah, sehingga image yang baik yang sudah dibangun dengan susah payah hancur dengan satu sapuan saja. Dalam hal ini memang tetap urusan Allah dan tidak akan mengurangi semangat dakwah, tapi juga akan melemahkan dan menggugurkan beberapa peruqyah hingga harus mundur dan vakum dari dakwah karena adanya fitnah terhadap musuh dakwah Ruqyatus Syar'iyah. Fitnah yang lain datang dari orang-orang yang berada di sekitar tempat acara ruqyah. Karena ketidakpahaman mereka, ketidaktahuan mereka, sehingga menelan mentah-mentah apa yang disampaikan orang, yaitu pemahaman jika jinnya marah bisa mengganggu tempat mereka yang ada di sekitar itu, atau jika jinnya kalah akan mengundang teman-temannya untuk mengganggu tempat yang biasa digunakan, hingga mereka menolak tempatnya dijadikan untuk tempat ruqyah. Padahal sebenarnya insya Allah jin yang karena ruqyah mendapatkan hidayah tidak akan mengganggu lagi. Jika mereka tetap kafir mengganggu, maka kita insya Allah siap membantu, memfasilitasi, dakwai, sehingga kekhawatiran itu bisa dihilangkan. Tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir dengan adanya dakwah Ruqyatus Syar'iyah. Nah, selanjutnya adalah dengan membenturkan
masalah ruqyah ini ruqyah salafi wahabi dan ruqyah ini yang aswaja. Padahal ruqyatul syariah bangkit kembali, dikenal kembali telah sekian lama tenggelam, tidak ada yang mendakwahkan. Sampai pada peruqyah yang dituduh peruqyah salafi wahabi itu menghidupkan kembali, sehingga banyak yang mengenal bahkan merasakan manfaatnya dan kedahsyatan ruqyatus syariah. Mereka merasa dirugikan dengan adanya dakwah ruqyatus syariah karena sebagian dari kelompok mereka adalah para pelaku praktek pemahaman campur aduk dengan jualan jimat, rajah wifik dan sebagainya, atau bisa disebut dengan kiai dukun atau ustadz dukun. Jika dukun berbaju kiai, berbaju ustadz, itu lebih mudah dibedakan daripada kiai yang praktek perdukunan, ustadz yang praktek perdukunan, karena prakteknya dengan memakai ayat-ayat Al-Quran, tetapi beloknya ke ilmu hikmah, karomah. Lalu dalam proses mendapatkannya banyak menyelisih syariah, seperti wirid yang tidak dicontohkan Rasulullah, puasa yang tidak dicontohkan Rasulullah, maupun amalan-amalan lainnya yang menyelisih syariah. Nah, selanjutnya dari media sosial, media elektronik, dan media massa. Wah, ruqyatus syariah yang sudah betul sekarang ditiadakan, diganti dengan dakwah ruqyah yang campur aduk dan mengambil narasumber yang tidak jelas keilmuannya dalam beragama, sehingga apa yang disampaikan selalu menjadi fitnah terhadap dakwah ruqyatus syariah maupun dakwah-dakwah sunnah yang lainnya. Namun dengan izin Allah, alhamdulillah akhirnya terbongkar kedoknya, praktek penyimpangannya, dari konsultasi yang berbayar mahal dan penanganan yang berbayar jutaan, puluhan juta. Tidak tanggung-tanggung, jam tayang diberikan pada pagi sehingga banyak yang melihat. Selanjutnya datang dari konten-konten YouTube para kiai dukun, ustadz dukun, atau bahkan dukun berbaju kiai, berbaju ustadz, buat konten-konten tontonan pun dipahami sebagai tuntunan, ditelan mentah-mentah sebagai tuntunan, dianggap sebagai kebenaran, hingga seandainya ada masalah, solusinya ya datang ke dia, dukun kiai, ustadz dukun, kiai dukun, dan gus dukun. Dan demi menjaga praktek perdukunannya, mereka membayar pengacara untuk menjaga mereka dari peringatan, dakwah, kritik, dan saran. Kepada Allah kita meminta perlindungan dan meminta pertolongan. Sekian sharing-sharing kali ini. Sampai jumpa video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.